Dengan bantuan energi langit dan bumi serta kekuatan api bumi yang belum sepenuhnya hilang di ruang batu, Xiaoyan tidak melewatkan kesempatan. Perpaduan ketiga jenis api surgawi itu seperti awan yang bergejolak. Warnanya berbeda, perlahan-lahan muncul masing-masing diredam dalam warnanya. Semangat juang yang baru saja maju ke tahap akhir bintang 3 melonjak dan tak ada habisnya. Dan bahkan perasaan kekuatan jiwa tampaknya menjadi lebih tajam dengan pengalaman Feng dan perpaduan api surgawi sebelumnya. Dan dengan bantuan energi di ruang batu, fusi ini jauh lebih mudah. Seiring berjalannya waktu, warna ketiga jenis api surgawi perlahan berubah dari perpotongan awan terang dan gelap menjadi warna laut dan langit, dengan sesekali bernuansa satu sama lain namun hidup berdampingan secara harmonis, perlahan mencair, dan perlahan bergabung bersama. Ketika energi di dekatnya berangsur-angsur menghilang, sumber api bumi benar-benar kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi benda padat berwarna merah tua semi kondensasi. Tidak ada jejak percikan api di surgawi dan tiga jenis api surgawi dalam penggabungan tersebut menghabiskan sisa esensi terakhir di ruang batu. Pada saat ini, mata Xiaoyan seterang bintang dan dia melihat ke dalam bola api di dalam tubuhnya. Perpaduan api surgawi biru dan abu-abu akhirnya membuat warna nyala api yang menyala perlahan memudar, berubah menjadi biru abu-abu, melingkar seperti benang halus dan transparan, seolah-olah ditenun dari ribuan benang abu-abu perak. Xiaoyan mengulurkan jari-jarinya dan api surgawi abu-abu muncul di depannya. Saat cahaya api memenuhi seluruh ruangan batu, seperti kabut biru abu-abu. Begitu dalam dan tebal, seperti mengalir bubur perlahan mengental, kemudian menutupi Xiaoyan dan pintu masuk ruangan di kejauhan. Sangat cantik. Bahkan Xiaoyan tidak bisa tidak kagum. Bahkan warna biru dan abu-abu bisa begitu indah. Tapi Xiaoyan harus mengakui bahwa nyala api biru keabu-abuan ini begitu kuat hingga terasa dingin. Kemanapun api itu lewat, tanah batu biru yang dulunya berisi api pil psikis tanpa kerusakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang dipenuhi dengan asap hijau, menyebarkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kekuatan api langit biru keabu-abuan luar biasa, sekarang dipenuhi dengan sedikit ketertarikan dan keengganan. Menutupi Xiaoyan seperti kain kasa, membuat Xiaoyan tampak halus dan tidak terkendali. Kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar di bawah pembakaran nyala api yang melompat, dan retakan dari waktu ke waktu dengan sedikit celah, dan sepertinya dia tidak tahan terhadap teror api surgawi, dan mengeluarkan ketakutan naluriah. Merasakan kehendak bebas api surgawi di bawah pikirannya, senyuman Xiaoyan mekar seperti bunga. Dia perlahan menarik api surgawi dan menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpikir, penguasa berat api surgawi muncul di tangannya. Kemudian api biru keabu-abuan mengikuti jari dan jatuh ke penguasa berat. Mula-mula seperti sungai yang bergelombang dan segera menyebar ke seluruh penguasa berat. Kemudian, api biru abu-abu berangsur-angsur menyala dan menjadi lebih tebal, membungkus penguasa berat api surgawi. Saat api biru abu-abu yang menyala perlahan naik dan terus mengalir di tubuh luas penguasa berat, itu seperti danau kecil yang secara bertahap menjadi sedalam sebuah jurang yang dalam. Pada saat yang sama, suhu di ruangan batu juga meningkat tajam dan retakan di dinding semakin dalam. Meskipun penguasa berat api surgawi adalah senjata terbaik yang tampaknya memiliki spiritualitas, tubuh penguasa berat berwarna-warni secara bertahap menyala dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan meluap, seolah-olah untuk menahan invasi api biru abu-abu. Tetapi perlahan menjadi tenang di bawah kenyamanan jiwa Xiaoyan dan menerima pembaptisan api dengan aman. Waktu mengalir sedikit demi sedikit, seperti pasir halus yang terlepas dari jemari, tanpa suara dan tanpa bekas. Jenny dan yang lainnya di atas ruangan batu sedang berdiri atau berbaring, berlatih atau terjaga. Xiaoyan di dalam ruangan batu sedang mengendalikan api dengan konsentrasi tinggi. Penguasa berat api surgawi yang awalnya berwarna-warni ini ditutupi dengan batu biru keabu-abuan.
seolah-olah ditutupi dengan armor dengan lapisan emas abu-abu yang cerah dan misterius. Di bawah rantai api biru abu-abu yang padam, kecemerlangan penguasa berat pelan memudar, tetapi nafas menjadi lebih kuat, menunjukkan nada biru abu-abu yang tembus cahaya. Api biru keabu-abuan itu seperti air dan cahaya bulan, merembes ke seluruh tubuh penggaris, dan seperti air raksa yang mengalir ke tanah, menembus ke dalam setiap lubang dan memadamkan setiap inci tubuh penggaris. Kecemerlangan biru abu-abu dari penggaris masih melekat, perlahan padam menjadi api hijau abu-abu tembus pandang, memperlihatkan kehangatan dan kecernian kristal dari batu giok yang hangat, menyentuh hati orang-orang seperti mutiara, dan pada saat sama, itu juga memiliki perasaan yang dalam, seolah-olah memang ada kekacauan yang menutupi seluruh tubuh. Setelah penguasa berat api surgawi dipadamkan oleh Xiaoyan, hanya cahaya biru keabu-abuan yang beredar di tubuh penguasa, bersinar dengan kilau kabur. Xiaoyan memegang penggaris berat di tangannya dan menggerakkannya dengan lembut, menggambar lintasan yang indah dan menebas ke arah dinding di sebelahnya. Meskipun penguasa berat tidak memiliki tepi, tetapi ia memancarkan sinar cahaya yang tajam, dengan mudah menghancurkan batu biru yang keras, memecahkan lubang besar di dinding, dan api biru keabu-abuan seperti air menyembur keluar dari tubuh penguasa, langsung membakar batu biru di dalam. Terbakar hingga menjadi hitam pekat di bawah 3 jenis api surgawi yang menyatu milik Xiaoyan. Sekarang dengan kombinasi api surgawi dan penguasa berat, kekuatannya begitu kuat. Xiaoyan sangat puas dan pipinya yang halus dipenuhi dengan senyuman. Semua orang telah menunggu lama sekali. Saya ingin tahu apa yang mereka lakukan di atas sana sekarang. Petir perak muncul di bawah kaki Xiaoyan. Bahkan sebelum sayap tulangnya menyebar, sosoknya telah menghilang ke dalam ruang batu. Di luar pintu masuk gua batu, pakaian Jenny berkibar bertiup angin. Dia melihat bintang-bintang berubah dan waktu berlalu. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang Xiaoyan. Lengan giok yang terlihat di luar lengan itu seperti air dari akar teratai, hangat seperti batu giok putih dan bersinar seperti batu aki. Sambil menghela nafas pelan, Jenny sedikit linglung. Dia mengalihkan pandangannya ke langit dan jauh dan hendak membungkuk untuk melihat kondisi Xiaoyan. Saat dia berbalik, bayangan gelap berangsur-angsur mengeras, berdiri di depan Jenny. Wajahnya yang halus hampir menyentuh wajah cantik Jenny. Apa yang Anda pikirkan hingga melamun? Mendengar suara familiar yang terdengar lembut di dekat telinganya, jantung Jenny tiba-tiba melonjak. Anda akhirnya keluar. Mencium bau badan Xiaoyan dan menatap kekasih yang disayanginya, siang dan malam, wajah Jenny diwarnai dengan lapisan awan merah dan berubah menjadi kalimat ini. Dan tentu saja ada sedikit rasa malu. Xiaoyan memandangi wajah cantik Jenny yang sedikit lebih kurus. Tentu saja dia mengerti bahwa dia mengkhawatirkannya selama beberapa hari terakhir. Angkat gelas Anda ke bulan yang cerah dan jadikan 3 orang dalam bayang-bayang. Feng Feng berdiri tertiup angin, dan desahan menghancurkan dunia Xiaoyan dan Jenny. Kami telah menunggu Tuan Muda Xiao, tapi kami hanyalah sekelompok Loneying. Saya ingin tahu, apakah kami harus mengikuti angin dan bertanya pada Ming Yu? Ji Ying memandang mereka berdua setengah tersenyum. Meskipun pemandangan di sini sangat bagus, nampaknya agak hidup. Xiao Zhan tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi sepertinya dia memiliki makna yang lebih dalam. Melihat kembali saudara-saudara sekitarnya, wajah Xiaoyan memerah, dan tentu saja wajah Jenny menjadi semakin merah. Yang disebut cinta itu kuat, seperti mabuk anggur. Cinta antara pria dan wanita selalu mudah untuk mengabaikan segala sesuatu di dunia. Meskipun Xiaoyan dan Jenny sedang melawan kaisar, mereka tidak bisa menghindarinya. Tiba-tiba Xiaoyan terbatuk beberapa kali untuk menutupi rasa malunya, dan pelan kembali sadar. Dia melihat kelelahan yang tidak bisa disembunyikan di bawah sosok tegak semua orang, dan dia juga tahu bahwa mereka semua mengkhawatirkannya dan melindunginya selama berhari-hari. Pada titik ini, Xiaoyan merasa sangat menyesal dan mengepakkan tinjunya dengan kedua tangan. Terima kasih atas kerja keras Anda semua.
Tuan Muda Xio, Anda salah mengatakan ini. Inilah yang harus kita lakukannya. Lei Salong tampak sangat serius, namun siapapun tahu bahwa dia menahan tawanya. Benar, dalam hal kerja keras, tidak ada di antara kita yang bekerja sekeras saudari Jenny. Dia harus melihat ke bawah setidaknya beberapa kali sehari. Jijing dengan tegas setuju. Menatap Jenny dengan matanya saat dia berbicara. Ya, Tuan Muda, Anda harus mengucapkan terima kasih atas kerja keras Anda, hanya kepada wanita tertua. Dan Erming benar-benar ikut bergabung. Suyen terdiam dan hanya bisa menggaruk kepalanya sambil tertawa polos. Oke, bukankah Anda sudah menebak setiap hari beberapa besar panen Tuan Muda Xio kali ini? Sekarang dia sudah keluar. Kenapa Anda tidak memintanya untuk menunjukkannya kepada kita? Tapi dia sepertinya berusaha menyembunyikannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tahu bahwa Jenny lah yang mengubah topik pembicaraan. Tetapi mereka segera berhenti menggoda Xiaoyan dan Jenny, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Xiaoyan telah mengasingkan diri di bawah selama puluhan hari. Api membumbung ke dalam ruangan batu dan kabut tebal mulai menyelimuti. Semua orang menjaga pintu masuk gua. Meskipun mereka dekat, mereka tidak dapat melihat pemandangan dengan jelas. Jadi mereka tidak bisa menebak tentang apa itu. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka ingin tahu apa yang telah diperoleh Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan melihat ekspresi penuh harap dari semua orang. Mengulurkan tangannya dan dengan pikiran, api surgawi biru keabu-abuan melonjak dari telapak tangannya, menutupi seluruh lapisan pakaiannya, seperti batu giok yang hangat. Api surgawi melayang bebas seperti angin musim semi, tetapi dalam persepsi kesadaran semua orang, itu seperti angin dingin yang meniup sisa salju. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, api biru keabu-abuan berkobar seperti nebula yang terbakar, dan fluktuasi yang mengerikan keluar dari tubuh Xiaoyan, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya hancur. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya, penguasa berat seperti batu giok hangat muncul di tangan Xiaoyan, dan fluktuasi energi yang lebih mengerikan datang. Api membara yang menutupinya bahkan lebih menakutkan dengan aura kehancuran yang besar. Ini adalah... Semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menahan diri. Ini adalah penguasa berat api surgawi. Dia berevolusi lagi setelah bergabung dengan api surgawi. Xiaoyan menjelaskan dengan lembut, tapi sepertinya petir meledak di tempat. Karena senjata yang bisa di-upgrade dengan api surgawi. Dan mereka tidak ada yang pernah mendengarnya, tapi melihat ekspresi alami Xiaoyan, semua orang terdiam. Meskipun mereka semua telah menyaksikan terlalu banyak hal yang mengejutkan dalam diri Xiaoyan, apakah itu peningkatan kekuatan semangat juang, kemajuan pesat keterampilan alkimia, atau bahkan pengobatan berkualitas tinggi yang menyebabkan benua Kaisar Do berada dalam kekacauan. Tapi itu hanya segelintir teori. Tapi senjata yang bisa berevolusi tanpa batas masih membuat semua orang mengiler. Karena ini satu-satunya pilihan yang bisa bertahan seumur hidup. Setelah beberapa saat, semua orang perlahan kembali sadar. Tuan Muda, selain api surgawi dan penguasa berat kelas atas ini, apakah Anda sudah maju? Jijing ingat fluktuasi energi sebelumnya, tapi ragu-ragu apakah momentum yang didorong oleh api surgawi. Jadi dia tidak bisa memastikannya. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk dan semua api biru berabu-abuan menyatu ke dalam tubuhnya. Kemudian momentum tahap akhir Kaisar Do bintang 3 benar-benar meledak. Dan sekali lagi menantang ketahanan psikologi semua orang. Tahap bintang 3 selanjutnya menerobos 2 level berturut-turut. Terdengar hembusan nafas. Bukan kekuatan Xiaoyan yang membuat takut semua orang, tapi kecepatan kemajuan yang sangat mengejutkan semua orang. Katakan pada saya, Tuan Muda Xio, apakah Anda masih manusia setelah promosi? Mulut Jiying yang berbentuk ceri hampir tidak bisa menutup. Dihadapkan pada tatapan heran semua orang, Xiaoyan menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu dan menjelaskan. Hambatan tahap awal bintang 3 telah dicapai dengan melahap api bumi dan surgawi. Sekarang dengan bantuan pil api psikis, saya bisa menerobos.
Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan, ketahanan psikologis semua orang akhirnya sedikit rileks. Mereka mengambil nafas dengan tenang dan mengangguk sedikit. Api langit ini disebut api surgawi psikis. Xiaoyan kemudian memberitahu semua orang informasi umum tentang api surgawi psikis. Apa? Mata semua orang tiba-tiba berbinar lagi. Api surgawi ini berada di peringkat ke-16 dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Tuan Muda Xiao, maka Anda akan menjadi monster yang tidak ada guanya. Ini luar biasa. Tuan Muda Xiao, Anda telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke dunia fantasi ini. Kegembiraan yang mendalam segera menyelimuti semua orang yang hadir, bahkan kerikil dan pasir di tanah pun menjadi enak dipandang, dan tanah yang panas pun naik. Udara panas pun menjadi lebih hangat. Sekarang, dalam hidup ini, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Tawa hangat Xiaoyan disertai dengan suara penyesalan jatuh ke dalam angin kosong, membangkitkan simpati semua orang. Lihat ini. Nan Erming mengobrak-abrik cincin itu dan menemukan beberapa botol porselen. Segera setelah tutupnya dibuka, aroma anggur yang kuat menggoda selera semua orang. Ini sebenarnya daun bambu hijau terbaik. Dari mana Anda mendapatkan ini? Xiaoyan sama terkejutnya, seperti saat dia melihat api surgawi biru kelabu milik Xiaoyan. Wajah Nan Erming yang sangat tampan tidak memiliki ekspresi, tapi ada sedikit rasa malu. Dia menatap Xiaoyan dengan kesal. Tidak dapat dihindari bahwa Anda akan kesepian ketika Anda sendirian. Terkadang ketika Anda sendirian, bagaimana Anda bisa melewatkan cangkir ini? Hanya saja saya tidak punya banyak anggur yang tersisa. Ini adalah barang spesial saya, dan saya benar-benar tidak tega mengeluarkannya. Ketika Nan Erming mengatakan ini, jejak sakit hati melintas di wajahnya. Saya tidak menyangka Nan Erming kita masih manis, kata Feng Feng dengan penuh emosi. Anda mengatakannya terlalu bijaksana, Feng Feng. Terus terang, dia hanyalah orang yang pengap. Xiaoyan tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang Nan Erming, karena penampilan Nan Erming selalu membuat semua orang iri. Katakan lagi. Wajah Nan Erming tiba-tiba menjadi dingin, dan bahkan angin yang sesekali bertiup membuat rasa dingin. Demi isi botol ini, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Xiaoyan mengambil beberapa botol bambu daun hijau dan berhenti berdebat dengan Nan Erming. Sebenarnya, jika Nan Erming tidak pelit dengan senyuman lembut itu, saya tidak tahu berapa banyak wanita di benua Kaisar Do yang akan terpesona olehnya, dan bagaimana dia bisa sendirian. Feng Feng dengan tenang menyelamatkan muka untuk Nan Erming. Semua orang mengangguk dan menatap wajah tampan Nan Erming, yang bahkan membuat para gadis iri. Mereka menatapnya tanpa berkedip sampai Nan Erming tampak malu. Segera tumpukan api unggun yang menjulang tinggi muncul di tanah kosong. Cahaya api yang anggun dan aroma anggur yang kaya, disertai dengan tawa yang tulus dari semua orang, membuat malam berbintang ini menjadi sangat indah. Keesokan paginya, setelah minum ketika orang bangun, berdiri di bawah langit yang luas. Semua orang saling memandang, dan semua kata yang ingin mereka ucapkan akhirnya berubah menjadi satu kalimat. Bagaimana kita keluar? Xiaoyan menatap mata semua orang dan menghela nafas pelan. Tempat ini adalah wilayah api pil psikis, dan dia menyerap api pil psikis. Tentu saja semua orang berpikir bahwa Xiaoyan adalah orang yang paling mungkin mengetahui jalan keluar. Dengan sedikit keberuntungan dan tanpa penjelasan, Xiaoyan mulai berpikir secara mendalam. Sebelumnya dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi tempat ini. Namun tidak ada yang mencurigakan tentang itu. Hanya ada satu kemungkinan. Pintu keluarnya adalah tempat pil api psikis, dengan kata lain. Pintu keluar ada di dalam ruang batu. Ketika Xiaoyan mengandalkan kekuatan api bumi untuk melakukan api pil psikis, kekuatan jiwanya secara tidak sengaja telah menjelajahi kekuatan api bumi. Kemudian dia menemukan bahwa seperti ada tanah terbuka di bawah, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan saat itu. Jadi tampaknya pintu keluarnya kemungkinan besar ada di sana.
Dengan pemikiran ini di benaknya, Xiuyan melambai kepada semua orang untuk mengikutinya. Sosoknya melintas dan dia memasuki kamar batu lagi. Magma di kolam batu pusat telah mengering, warnanya redup dan kehilangan vitalitasnya. Kekuatan jiwa Xiuyan melonjak, menutupi magma dan dia menjelajah ke bawah sepanjang celah di dalamnya. Meskipun kekuatan jiwa meluas tidak lebih dari beberapa mil dan tenggelam di persimpangan sumber api bumi di bawah, tapi Xiuyan dapat merasakan seolah-olah ada dunia lain. Seharusnya ada di sini. Mengondensasi kekuatan api, penguasa berat Xiuyan terus melambai berulang kali, menghancurkan magma yang mengeras dengan kekuatan yang menghancurkan, dan membuat sebuah lorong. Dari kedalaman lorong, jejak cahaya datang keluar. Setelah melewati jalan yang tidak terlalu panjang, mata semua orang tiba-tiba menjadi jelas. Dan ini adalah dunia yang sangat berbeda. Di bawah kaki semua orang di dasar awan putih ada lapisan tebal kabut kuning kental. Kabut membentang di langit dan tidak ada habisnya. Itu seperti sungai dunia bawah di antara surga dan neraka. Di atas wangkuan, semua orang dapat melihat angin sepoi-sepoi dan awan cerah, laut dan langit biru, serta sinar matahari. Di bawah mata air kuning, ada kesunyian yang tak terbatas. Pasir kuning berterbangan di langit, menutupi langit dan bumi, serta menghalangi sinar matahari. Kadang-kadang ada beberapa pohon mati yang terlihat di balik pasir kuning, yang juga telah terpapar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika semua orang mengangkat mata, mereka melihat tulang-tulang layu yang tak berujung, tertutup oleh angin dan terlihat oleh angin. Baju besi dan tombak perang yang kadang-kadang rusak juga terlihat sangat kuno dan sama sekali tidak terlihat seperti kostum zaman ini. Mungkinkah tempat ini merupakan reruntuhan lain sebelum bencana kuno? Dengan langit yang sama dan dipisahkan oleh garis tipis sebenarnya adalah dunia yang berbeda. Haruskah kita menyebutkan ajaib atau menakutkan? Xiuyan memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya, karena pemandangan ini bukan di era yang sama, melainkan di tempat yang sama. Xiuyan seolah telah melakukan perjalanan melintasi waktu, melihat pengibaran bendera pertempuran dan tokoh-tokoh pejuang di masa lalu, serta evolusi sejarah masa lalu. Ketika kemakmuran hilang dan bumi hancur ditutupi dengan mayat, bencana kuno adalah era misterius yang melewati banyak era terang dan gelap. Meningkatkan keajaiban dan kebingungan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi sungguh mustahil membayangkan naik turunnya tahun itu. Pada saat ini, perasaan emosi semua orang tidak langsung turun secara impulsif, tetapi terbang berputar-putar di langit. Namun mereka menjadi semakin terkejut, sehingga ekspresi wajah mereka menjadi semakin menarik. Melihat sekeliling, tempat ini luasnya mencapai ratusan ribu mil, jauh lebih kecil dari ruang di luar ilusi api surgawi. Hanya saja tempat ini berbentuk bulat di bawah pengebaran pasir kuning yang tiada habisnya. Sehingga samar-samar pemandangan itu memberi orang perasaan tak terbatas. Selain itu, semua orang juga menemukan bahwa tidak ada bangunan di tempat sebesar ini. Bahkan gunung pun tidak. Tidak ada yang mengalir dan tidak ada kehidupan. Pasir kuning dan tulang mati adalah satu-satunya tema utama di sini. Akhirnya mata semua orang menemukan satu-satunya hal yang menarik perhatian mereka. Bisa dikatakan itu adalah tema utama ruangan ini, atau hal yang paling mengejutkan di sini. Di ujung cakrawala, di area pasir kuning yang paling sulit diatur, tapi sebuah singgasana tulang yang menjulang tinggi berdiri tegak. Dengan ketinggian beberapa ratus kaki, sehingga terlihat sangatlah mengesankan. Namun jaraknya menjadikannya hanya setitik kecil di mata semua orang. Meski begitu, ia tetap begitu mencolok, seolah-olah pasir kuning dan tulang mati tidak bisa menutupi kejayaannya di masa lalu. Seluruh tata tulang muncul di pasir kuning tak terbatas, dan warna putih sempurna tidak ternoda oleh sedikit pun debu. Di hadapan semua orang, singgasana tulang menghilang dengan tenang. Begitu menghilang dari udara tipis secara diam-diam, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Segera setelah tata tulang menghilang, ruangan kembali menjadi membosankan dan menonton, dengan angin dan debu berterbangan di langit.
Selain itu, tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Sepertinya tata tulang memiliki apa yang kita cari. Jenny mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke kejauhan. Soyeon menatap tempat di mana tata tulang menghilang untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengangguk perlahan. Bagaimanapun, banyak lumut segel spiritual yang dikumpulkan di luar dunia fantasi. Jadi tidak ada keraguan bahwa pasti ada segel spiritual di dunia fantasi. Meski belum bisa dipastikan apakah mereka ada di sini. Namun ketiga benda aneh tersebut merupakan benda langka. Secara alami dilindungi oleh rahmat langit dan bumi. Jadi sangat mustahil untuk melihatnya dengan mudah di pasir kuning. Tapi dari mana asalnya? Dan jika itu ada di sini, itu hanya mungkin terjadi di tahtah tulang. Turun dan lihatlah. Soyeon mengepakkan sayap tulangnya dan sosoknya menghilang ke langit, melewati air yang kental seperti sungai dunia bawah, hanya menyisakan bayangan yang berdiri di samping semua orang. Segera semua orang menggunakan gerakan tubuh mereka satu demi satu dan mengikuti di belakang Soyeon. Begitu semua orang melangkah ke sungai neraka, tekanannya meningkat tajam, dan mereka tiba-tiba merasa tidak enak, seolah-olah ia masuk kehidupan mengaktifkan sungai dunia bawah. Kemudian dunia bawah memutus vitalitas mereka karena dunia bawah sangat peka terhadap bau kehidupan. Dengan tekanan yang luar biasa, ia mengguncang segala arah. Langit dan bumi semuanya bergetar dan udara dingin menyelimuti seluruh langit dan area sekitarnya. Memancarkan suasana kuno yang terpencil. Sungai mata air kuning mengalir melintasi langit, mengeluarkan suara yang mengakakkan telinga, dan menyebabkan fluktuasi yang hebat dan menakutkan. Gas kuning seperti cairan melonjak di kehampaan. Sebaliknya, hasrat akan daging, darah, dan kehidupan melanda menyelimuti semua orang. Sungai mata air kuning meremas setiap bagian kulit dan akar setiap orang, seketika mengisi setiap celah antara udara dan tubuh manusia. Kemudian suara gemuruh yang keras membuat telinga orang berdengung, dan jiwa mereka bergetar. Kesadaran setiap orang pun menjadi bingung. Tiba-tiba, semua orang segera menemukan bahwa kekuatan jiwa tidak dapat menembus terlalu jauh di sungai mata air kuning. Bahkan energi langit dan bumi di udara sepertinya tidak dapat dirasakan. Sehingga semua orang di sini tampak seperti orang biasa yang tidak bisa melihat apapun. Meskipun kultivasi mereka cukup tinggi, tetapi tidak dapat memperlihatkannya. Segera Xiaozhan meninju dengan keras satu demi satu. Kecemerlangannya menyilaukan seperti terbuat dari emas. Dan dia mengerahkan kekuatan yang besar. Tapi sayangnya semangat juangnya seperti disuntikkan ke dalam pusaran air besar. Dan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah sungai mata air kuning adalah laut besar yang menelan segalanya. Xiaoyan yang memiliki kekuatan jiwa terkuat, dan dia adalah orang pertama yang muncul dalam keadaan ini. Dia membuka mulutnya untuk memperingatkan semua orang, tapi sayangnya tidak ada udara sebagai medianya. Jadi dia tidak dapat berbicara dan hanya bergetar tajam. Kemudian dia menembakkan cahaya putih seperti pedang untuk menghancurkan air sungai di sekitarnya dan mengubahnya menjadi kabut kuning besar. Namun sungai mata air kuning masih mengalir deras. Saat kabut kuning melonjak, suara gemuruh yang mengakakkan telinga membuat jiwa orang gemetar. Jadi untuk sesaat semua orang menjadi panik yang merupakan reaksi naluriah terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Untungnya, kepanikan hanya berlangsung sesaat. Setiap orang telah mengalami ratusan pertempuran dan dengan cepat bereaksi dengan intuisi yang diasah oleh hidup dan mati mereka yang terjebak di dalamnya. Roh jahat yang tragis membuat seluruh tubuh semua orang merasa kedinginan dan ada rasa penindasan yang sangat mengerikan tiba-tiba menekan tubuh mereka. Tetapi tidak ada firasat bahaya dan tidak ada serangan. Segera semangat juang semua orang dituangkan ke kaki dan jatuh lurus ke bawah. Dan itu harus menjadi cara yang paling langsung dan efektif. Bagaimanapun sungai mata air kuning sebenarnya adalah jurang alami yang diciptakan oleh langit dan bumi di sini. Menghalangi sinar matahari dan vitalitas menciptakan lingkungan tak bernyawa di bawahnya yang dipenuhi pasir kuning. Selain fungsinya sebagai isolasi,
Sungai mata air kuning juga merupakan labirin alami yang tidak dapat dirasakan atau dilihat oleh manusia. Hal ini juga memutus kontak antara tubuh manusia dan energi di dalamnya tidak dapat diisi ulang, sehingga siapapun akan semakin lama. Dalam lingkungan seperti ini, mau tidak mau semua orang akan panik, kehilangan kesadaran dan kemudian tersesat. Akhirnya mereka akan terjebak di sungai mata air kuning karena kehabisan energi dan berubah menjadi kabut kuning. Meskipun formasi ini tidak beracun tetapi sangat aneh. Setelah semua orang melihatnya, ini sangatlah sederhana. Ujiannya adalah tetap berpegang pada hati mereka yang sebenarnya. Jika tidak, pada akhirnya akan jatuh ke dalamnya dan binasa di sini. Jika pikiran tidak benar, bentukan ini akan seperti jurang alami dan tidak dapat dilintasi. Jika pikiran semurni anak-anak, bentukan akan sesederhana seperti selembar kertas kosong. Oleh karena itu, formasi ini sulit tetapi tidak sulit. Namun Xiaoyan dan yang lainnya tidak takut, bahkan dalam hidup dan mati. Jadi bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka telah kehilangan diri mereka sendiri? Jadi formasi ini tidak sulit bagi mereka. Xiaoyan adalah orang pertama yang muncul di bawah sungai dunia bawah. Dia melihat aliran udara yang deras dari sungai dunia bawah dengan sedikit kekhawatiran. Melihat kembali sungai mata air kuning di atas, perasaan yang sangat aneh masih membekas di benak setiap orang, membuat jantung berdebar-debar. Penghalang dunia yang begitu luar biasa ini membuat orang harus mengagumi kehebatan pengerjaan terletak dunia ini dan benar-benar tidak sederhana. Berdiri di atas pasir kuning, Xiaoyan dan yang lainnya akhirnya merasakan dengan lebih jelas bahwa di bawah sungai mata air kuning, angin menyapu seluruh ruang, menggulung pasir, meledakkan bebatuan, dan menghancurkan dunia dengan dahsyat. Bahkan fluktuasinya membuat langit bergetar, sehingga kecepatan Le Salong dan Zijing bahkan sangat terpengaruh di sini. Saat mereka berjalan menuju singgasana tulang, mata semua orang terus melihat sekeliling. Mereka semua waspada terhadap dunia tak dikenal ini. Pada saat ini, sebuah gunung tinggi yang terbuat dari pasir kuning di kejauhan berubah menjadi tanah datar. Dalam sekejap, di bawah angin kencang, angin membawa lautan pasir kuning dan langsung memenuhi dataran rendah lainnya. Memindahkan gunung dan memenuhi lautan semudah menjentikan jari di sini. Saat kekuatan alam dilepaskan dengan bebas, seolah-olah ada ribuan pasukan yang berlari kencang, yang membuat wajah semua orang mulai terlihat semakin serius. Langit dipenuhi pasir kuning, mengamuk tiada henti. Langit mulai suram seperti ujung dunia, dan mereka melihat badai gurun akan datang. Angin kencang merobek langit dan kabut kuning melayang, dipenuhi bau gerah. Saat semua orang berjalan di jalan gurun yang panjang, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa badai melemparkan batu setinggi puluhan kaki ke langit dan melemparkan kerangka besar ke langit. Dan mereka seketika hancur berkeping-keping, yang menunjukkan kekuatan angin sangat menakutkan, dan pepohonan serta bebatuan kuno tidak lebih rapuh dari seekor domba di tengah badai. Dan inilah kekuatan langit dan bumi. Di sini kehancuran dan penguburan adalah melodi yang konstan. Namun tidak ada yang tahu dari mana datangnya badai tanpa batas ini dan kapan dimulainya. Untungnya ada Feng Feng di tim. Dengan kedekatan Feng Feng dengan angin, mereka bisa bertahan di sini. Meskipun mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi, tapi tidak terlalu sulit untuk menilai arah badai ini. Sehingga semua orang melewati tidak kurang dari 3 tornado dan perlahan mendekati tahtah tulang. Nah, demikian cerita hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.